2020. Tetap menjaga kesehatan ya dengan mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Sebelumnya, kita akan berdoa dulu ya. Kita akan berdoa untuk pembukaan ibadah kita hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa dan memohon kasih karunia untuk hadir di tengah kami, karena kita akan memulai ibadah sekolah minggu. Kiranya Engkau senantiasa memberikan penyertaan serta hikmat dalam ibadah kami. Dan biarlah Roh Kudus yang memimpin ibadah kami sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang ibadah ini. Amin. Baik anak-anak, kita akan naikkan pujian kita yang pertama. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah kita percaya ya bahwa Tuhan tetap mengasihi kita, Tuhan menyayangi kita. Dalam kondisi apapun Tuhan tetap tidak berubah, tetap menyayangi kita. Kita akan menyanyikan pujian kita yang kedua. Tetap semangat ya, meskipun kita mengadakan ibadah online. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Adik-adik di rumah, tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sediakan hati kita, pikiran kita, jangan sampai kita terganggu untuk hal-hal yang lain. Fokuskan untuk mendengar suara Tuhan. Mari kita dengar suara Tuhan. Kami persilahkan untuk Kak Tias yang akan membawakan firman Tuhan hari ini. Oke adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk menyiapkan hati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati ibadah online kami pada hari ini dari awal hingga saat ini. Sebentar lagi kami akan membaca sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami dan menyiapkan hati kami supaya kami bisa fokus dan mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Urapi kami dalam Kudus-Mu ya Tuhan, agar kami boleh dijauhkan dari pikiran-pikiran yang mengganggu, yang akan merusak konsentrasi kami dalam melakukan ibadah ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Baik adik-adik, kita akan membuka firman Tuhan untuk bacaan kita hari ini diambil dari Lukas 12 ayat 22 sampai 33. Hal kekhawatiran. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai.
Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mempunyai gudang atau lumbung. Namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi, jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun, aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani oleh Allah, terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Jadi, janganlah kamu mempersoalkan apa yang kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Janganlah takut, hai kamu kawan-kawan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan lengan. Demikian pembacaan firman hari ini. Adik-adik, dari bacaan tadi kita mendengar ada 3 ilustrasi yang digambarkan oleh Allah, oleh Tuhan Yesus melalui firman kita hari ini. Yang pertama mengenai burung gagak. Kenapa ya Tuhan menggunakan burung gagak sebagai ilustrasi? Pertama, karena burung gagak itu tidak dianggap pada zaman itu oleh bangsa Yahudi. Mereka menganggap bahwa burung gagak itu adalah najis. Tetapi Tuhan Yesus menekankan bahwa walaupun tidak dianggap si burung gagak, dia itu tetap dapat memperoleh makanannya, dia tetap dapat hidup dan dia bisa terbang. Begitu pula ilustrasi yang kedua mengenai burung pipit. Apa sih yang kita tahu tentang burung pipit? Burung pipit itu kecil, dia lemah, tidak bisa terbang jauh-jauh, tapi Tuhan pelihara dia. Dan pada masa itu burung pipit itu nilainya sangat kecil kalau dijual. Jadi kalau misalnya dijual pada masa itu kurang lebih 2 ekor seduit. Jadi murah sekali harga dari burung pipit tersebut. Sehingga ya mungkin dianggap remeh oleh masyarakat pada saat itu. Jadi Tuhan menggunakan ilustrasi burung pipit bahwa dia walaupun kecil, walaupun lemah, tapi Tuhan tetap pelihara dia. Dia tetap bisa makan, dia tetap bisa hidup. Walaupun burung pipit tidak menabur makanan, walaupun burung gagak dan burung pipit tidak mempunyai lumbung seperti para petani, tapi dia tetap bisa makan dan tetap bisa hidup. Ilustrasi ketiga dari pembacaan Alkitab kita hari ini adalah tentang bunga bakung. Bunga bakung di sini adalah bunga-bunga yang biasanya hidup liar di padang di daerah Palestina pada saat itu. Jadi dia menggambarkan bahwa bunga-bunga di ladang itu di padang tersebut yang kayaknya cuma tumbuh 1 hari, terus kemudian besok harinya dia sudah mati, kemudian bisa dibakar. Udah orang-orang sudah melupakan bahwa kemarin bunga tersebut pernah hidup. Tapi selama hidupnya dia, Tuhan memberikan dia pakaian yang sangat indah. Bunganya cantik, warna-warni, sehingga sampai diibaratkan sama Yesus bahwa bunga itu lebih cantik daripada pakaian yang digunakan Salomo. Padahal Salomo kita tahu dia adalah raja yang paling kaya. Tapi Tuhan mengatakan bahwa bunga bakung itu lebih cantik daripada pakaian-pakaian dari Salomo. Nah, apa sih
sih ya kira-kira yang Tuhan inginkan kita pelajari dari ketiga hal tersebut? Tentunya Tuhan ingin kita tidak mengkhawatirkan apapun juga. Bukan berarti kita menjadi sembrono ya, tidak khawatir itu. Tidak khawatir itu yang berlebihan. Jadi gak sebentar-sebentar takut, aduh besok makan apa, aduh besok kerjain apa gitu. Apalagi sekarang nih, kita sekarang lagi di masa pandemi COVID. Gak boleh kemana-mana sama papa mama kita, gak boleh ketemuan sama teman. Biasanya kita ke sekolah bisa ngobrol, bisa main sama teman dekat-dekatan, kemudian ketemu orang bisa salaman. Tapi sekarang kita harus jaga jarak, kemana-mana harus pakai masker. Nah, walaupun kita dikatakan tidak khawatir, jangan khawatir, itu tetap kita harus hati-hati. Kita tetap harus bertanggung jawab dengan hal-hal yang sudah Tuhan berikan. Tuhan memberikan kita kesempatan untuk hidup, Tuhan memberikan kita kesempatan untuk menikmati pandemi ini, dan sekalipun dengan segala keterbatasannya, kita tetap bisa bersukacita dan bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan berikan. Jadi jangan takut, jangan khawatir. Pandemi ini pasti akan berlalu. Kita harus mempunyai pengharapan seperti itu. Sama seperti burung-burung, sama seperti bunga yang di padang, yang dia nggak melakukan apapun, dia hanya cukup menjadi dirinya sendiri, dan Tuhan memberikan dia pakaian yang indah, memberikan dia makanan, dan mencukupkan dia untuk bisa tetap hidup. Jadi kita tidak perlu khawatir untuk hal-hal seperti itu. Tetap percaya bahwa Tuhan akan memelihara hidup kita. Tapi ingat sekali lagi, tidak khawatir bukan berarti kita menjadi sembrono. Ingat tadi Mbak Puji waktu pas di awal sudah mengingatkan kita. Ingat 3M, jangan lupa pakai masker, jangan lupa mencuci tangan, dan juga menjaga jarak dengan orang-orang di sekitar. Hindari kerumunan. Kemudian kalau nggak penting-penting, nggak usah kita pergi keluar. Jadi walaupun di masa seperti ini, sepertinya kita menjaga-jaga itu penting, tapi bukan berarti kita menjadi khawatir, kemudian stres sendiri, ngomel-ngomel sendiri, malah kita jadi tidak bersyukur atas apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Oke, berarti punya cerita nih. Jadi ada 2 orang pelancong. Yang satu anggap aja namanya Mas Amin, yang satu lagi namanya Mas Yono. Mas Amin ini dia berjalan-jalan sudah menyiapkan kamera, sudah menyediakan makanan yang lengkap. Pokoknya tasnya dia itu penuh dengan perlengkapan buat jalan-jalan. Mas Yono juga sama. Kemudian mereka untuk pergi ke tempat tujuannya, mereka menumpang mobil yang sudah tua sekali. Mobilnya udah jelek banget deh. Nah, si Mas Yono ini sepanjang perjalanan, waduh ini gimana nih, aduh mobilnya jelek nih, bawa apa nih gitu. Sedangkan si Mas Amin, dia melihat perjalanan itu dan memfoto-foto semua spot-spot yang ada dia lewati. Jadi pemandangan-pemandangan tidak ada yang terlupakan oleh dia. Nah, kemudian 1 jam kemudian mobilnya ternyata mogok. Si Mas Amin ini, dia dengan santainya keluar mobil dan membantu supirnya untuk menyelesaikan permasalahan mogoknya. Sedangkan si Mas Yono ini ngomel-ngomel. Nah, sesampainya di kota, begitu mobil itu bisa jalan dan mereka bisa sampai ke kota, si Mas Yono bingung, kok si Mas Amin punya banyak foto ya? Kok aku nggak punya foto ya sepanjang perjalanan ini? Oh, ternyata Mas Amin dia bisa menikmati perjalanan walaupun mobilnya tua, walaupun sempat ngerasa mogok mobilnya, sedangkan Mas Yono enggak. Itu kita jangan khawatir dari 2 cerita itu. Kita belajar dari Mas Amin untuk tidak khawatir, tapi menikmati semua perjalanan yang Tuhan berikan. Tapi bukan berarti kita tidak menjadi waspada saat masalah itu datang. Kita tetap siap sedia untuk melewatinya, dan tidak lupa akan penyertaan Tuhan yang akan memelihara kita di dalam perjalanan hidup kita. Oke adik-adik, ingat selalu untuk jangan khawatir. Pesan kita hari ini untuk ibadah hari ini adalah kita tidak perlu mengkhawatirkan sesuatu, tapi percayalah kepada Tuhan, Tuhan akan memelihara. Tapi bukan berarti kita tidak bertanggung jawab atas hal-hal yang ada di dalam hidup kita. Demikianlah firman kita yang kita dengar pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terus
Baik adik-adik di rumah semuanya, kita diberi waktu untuk memberikan persembahan. Sebagian yang kita miliki boleh kita persembahkan kepada Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita akan menyanyikan pujian buat Tuhan. Kita sudah diberi waktu oleh Tuhan pada hari ini mendengarkan firman Tuhan, memuji nama Tuhan, begitu juga untuk memberikan persembahan yang kita miliki. Dan sekarang tibalah saatnya kita akan menutup ibadah kita. Kita akan tutup dalam doa, sekaligus juga kita akan mendoakan persembahan yang sudah kita serahkan. Mari kita berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan kami Yesus Kristus yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk ibadah yang boleh kami jalani hari ini ya Bapa. Demikian juga untuk firman yang baru saja kami baca ya Bapa, di mana kami diingatkan kembali oleh-Mu ya Bapa untuk tidak mengkhawatirkan apapun juga, tetapi tetap percaya dan menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan-Mu. Bertanggung jawab dengan hidup yang sudah Kau berikan dengan sungguh-sungguh. Bapa, kami juga baru saja memberikan persembahan kami yang kami percaya persembahan itu merupakan berkat juga yang berasal daripada-Mu. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini agar menjadi berkat bagi sesama kami, bagi kemuliaan nama-Mu. Tuhan, kami mungkin ini adalah minggu kesekian kami di mana kami beribadah secara daring. Kami tidak bisa bertatap muka dengan teman-teman kami yang saat ini harus terpisahkan oleh pandemi. Tapi kami percaya bahwa penyertaan-Mu tetap ada di atas kami semua ya Bapa, dimanapun kami berada. Tuhan, berkatilah kesehatan diri kami, keluarga kami, teman-teman kami, guru sekolah minggu, guru di sekolah, maupun keluarga kami yang terpisah jauh dari tempat kami ya Bapa. Sekalipun kami tidak bertemu mereka, kami percaya bahwa Tuhan menyertai dan memberikan kesehatan di atas mereka. Bapa, kami juga mau berdoa untuk pendidikan kami yang saat ini kami tetap melakukan proses belajar secara daring pula. Berkati guru-guru kami supaya kami bisa tetap memberikan pengajaran yang baik buat kami, dan kami juga tetap bisa fokus mengikuti pelajaran yang diberikan kepada kami. Berkati orang tua kami supaya mereka tetap dapat membimbing kami di tengah-tengah pandemi ini. Tuhan, kami percayakan kehidupan kami agar kami tidak selalu khawatir, tapi kami boleh melihat situasi ini menjadi ucapan syukur kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Baik adik-adik semua yang ada di rumah, sampailah kita dalam penghujung ibadah kita hari ini. Kita sudah memuji nama Tuhan, mendengarkan firman, juga memberikan persembahan. Biarlah apa yang kita lakukan, sedikit yang kita lakukan dari waktu yang kita punya, ini berguna untuk kehidupan kita. Juga kita kembalikan lagi kepada Tuhan apa yang seharusnya Tuhan terima sebagai bentuk pujian dari kita. Sampai bertemu kembali pada ibadah yang akan datang. Tetap semangat, tetap menjaga kesehatan. God bless you. Bye.